Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Hari ini kita lanjutkan belajar tema 4 tentang keluargaku. Subtema yang kedua, kegiatan keluargaku. Boleh dibuka bukunya di halaman 41 ya. Nah, di sini Ibu akan bacakan ya. Di sini ada keluarga Udin ya, ada Pak Rahmat, ada Ibu Fatima dan Kakak Mutiara ya. Kalian masih ingat? Oke, Ibu bacakan ya. Anggota keluarga memiliki kegiatan yang berbeda. Setiap hari ayah pergi ke kantor, anak-anak pergi ke sekolah, ibu menyiapkan makanan untuk keluarga. Semua anggota keluarga saling membantu, pekerjaan pun jadi lebih ringan. Nah, di sini bisa terlihat ya, Udin dan Kak Mutiara sedang berseragam. Mereka melakukan sarapan dulu sebelum pergi ke sekolah ya. Nah, ibu juga menyiapkan makanan. Kemudian ayah sudah memakai kemeja dan dasi untuk pergi ke kantor ya. Nah, kira-kira kalau kalian di rumah pagi-pagi gini udah sarapan belum ya? Pasti sudah ya, karena kan sudah siap-siap untuk belajar di rumah ya, betul. Nah, mudah-mudahan kita bisa segera berangkat ke sekolah ya, anak-anak soleh dan soleha. Boleh dibuka halaman selanjutnya, pembelajaran ke-1 halaman 42. Ayo membaca. Siapa di sini yang sudah bisa baca? Oke, tentunya semua sudah bisa baca ya, meskipun masih dieja, tapi kita harus tetap semangat ya untuk membaca. Bacalah dengan nyaring. Siap. Ibu bacakan ya. Makan pagi bersama keluarga. Ibu Siti menyiapkan makan pagi. Siti membantu ibu menyiapkan makan pagi. Siti makan pagi bersama keluarga. Makan pagi bersama keluarga sangat menyenangkan. Siti dan keluarga bersyukur kepada Tuhan. Siapa yang senang kalau makan bersama keluarga? Oke, sama, ibu juga suka senang kalau misalnya bisa berkumpul bersama keluarga ya. Rasanya itu pokoknya menyenangkan ya, teman-teman. Oke, sekarang boleh dibuka halaman selanjutnya. Nah, di sini kita disuruh untuk menuliskan kegiatan makan pagi. Makan pagi itu sarapan ya. Nah, makan pagi bersama keluargamu. Coba di sini boleh ditulis, pagi ini aku makan, misalkan pagi ini ibu makan nasi goreng. Berarti ibu akan tulis di sini ya, nasi goreng. Oke. Kemudian aku minum susu. Misalnya ibu teh minum susu. Jadi tulis di sini susu. Kemudian selanjutnya, aku makan pagi bersama siapa makan paginya? Sarapannya bersama siapa saja? Tuliskan. Misalkan di sini ibu makan paginya bersama keluarga. Tulis di sini keluarga. Kemudian perasaannya kalau makan bareng keluarga itu gimana? Senang, sedih, marah, kesel atau gimana? Kalau ibu masih perasaannya jadi senang, tulis di sini senang. Oke, nah selesai. Nah, setelah itu kita pasti tahu kan di setiap makan itu pasti ada aturannya ya. Kalau di rumah, dimanapun tempat kita makan pasti ada aturannya. Misalnya makannya teh harus pakai sendok, atau sebelum makan harus cuci tangan, atau misalnya makan tidak boleh bersuara, dan seterusnya. Nah, boleh dibuka halaman berikutnya, itu halaman 44. Di sini ada aturan makan di rumah Siti. Yang pertama yaitu duduk dengan tertib, kemudian membaca doa sebelum makan, kemudian makan secukupnya, kemudian mengucapkan syukur setelah makan, dan yang terakhir membantu ibu menyiapkan meja. Siapa di sini anak-anak yang suka membantu ayah ibunya untuk menyiapkan makan di rumah? Ayo, alhamdulillah ya, semuanya suka membantu orang tua di rumah. Oke.
Oke. Nah, sekarang boleh kalian diskusikan bersama orang tua di rumah, boleh bersama kakak juga atau bersama saudara, boleh? Coba tuliskan di halaman berikutnya, di halaman 45, aturan saat makan di rumah kalian apa ya? Kalau di rumah ibu sih aturannya yang pertama itu harus mencuci tangan misalnya. Ibu tulis di nomor 1, harus cuci tangan. Aduh, gak cukup ini. Tangan. Nah, berarti tulis di sini harus cuci tangan. Kemudian yang kedua apa? Dan yang ketiga apa? Oke. Nah, apakah di rumah kalian ada aturan untuk membantu ibu menyiapkan makanan? Oh, sebagian ada dan sebagian tidak ya. Oke. Nah, sekarang lihat di sini ada sebuah percakapan. Percakapan itu obrolan ya. Obrolan antara ibu dengan Siti. Oke, ibu bacakan di sini ya. Siti katanya berbicara, "Bolehkah aku membantu merapikan meja, Bu?" Kata ibu, "Silakan Siti, hati-hati membawa piringnya." Buka lagi halaman berikutnya. Kata Siti, "Baik, Bu." Kata ibu, "Siti anak yang rajin. Terima kasih, Siti." Kata Siti, "Terima kasih, Bu." Nah, membantu orang tua itu ternyata adalah perbuatan yang sangat baik. Sangat terpuji ya, teman-teman. Nah, maka dari itu di sini ada tugasnya nih. Buatlah percakapan kegiatan di rumah membantu orang tua. Diskusikan bersama orang tua atau kakak di rumahnya. Coba di sini dituliskan dengan menggunakan kata tolong dan terima kasih. Misalnya, di sini ibu mau membantu ibu mencuci piring misalnya di sini ya. Ada yang sudah bisa cuci piring belum? Nah, di sini dituliskan misalkan seperti ini, aku. Bu, bolehkah aku membantu mencuci piring? Ini bukan untuk ke ibu ya, untuk ke ayah. Teman-teman, salah ternyata, bukan untuk ibu ya, tapi untuk ayah. Sebentar, ibu hapus dulu. Bukan untuk ibu, ini untuk ayah. Salah ya. Coba kita ulang di sini. Aku. Ayah, bolehkah aku membantu ayah mencuci mobil? Misalnya seperti itu. Boleh ditulis di sini ya. Kemudian kata ayah, "Boleh, silahkan. Hati-hati ya mencuci mobilnya." Nah, kemudian nanti di bawahnya lagi, "Baik, ayah." Nah, kemudian di sini, "Terima kasih anak soleh." Misalnya seperti itu ya. Nah, setelah itu di sini juga ada nih tugas lagi nih, istilah titik-titik dengan kata tolong atau terima kasih. Misalnya di sini kata ibu, katanya, "Siti, titik-titik bantu ibu menyapu halaman." Pakai kata tolong atau pakai kata terima kasih ya? Kira-kira menurut kalian? Ya, betul. Menggunakan kata tolong. Tulis di sini tolong. Siti, tolong bantu ibu menyapu halaman. Kata Siti, "Baik, Bu." Kemudian ibu bilang lagi, "Terima kasih, Siti. Ibu senang Siti bisa membantu." Kata Siti, "Sama-sama, Bu." Kemudian selanjutnya di halaman 48. "Siti, titik-titik ambilkan buku ayah di atas meja tamu." Apa ya kira-kira, menggunakan kata tolong atau kata terima kasih ya? Oke, pintar sekali anak-anak. Nah, di sini menggunakan kata tolong. Tulis di sininya kata tolong. "Siti, tolong ambilkan buku ayah di meja tamu." Kata Siti, "Baik, ayah." Nah, kata ayahnya, "Terima kasih, Siti." Kemudian, "Sama-sama, ayah." Nah, di sini ada lagi tugas membaca nyaring.
kalau membaca nyaring itu bacanya harus dengan keras ya. Kalau yang masih dieja, boleh kok dieja dengan perlahan-lahan biar cepat bisa baca ya. Nah, di sini Ibu bacakan ya. Berangkat sekolah. Setelah membantu ibu dan ayah, Siti berangkat ke sekolah. Siti berpamitan kepada ibu dan ayah. Siti mencium tangan ibu dan ayah. Siti pulang dari sekolah, tiba di rumah, Siti mengucapkan salam. Ibu menjawab salam Siti. Siti mencium tangan ibu. Nah, buka lagi di halaman berikutnya. Oke, siapa yang bisa memperagakan tata cara berangkat dari rumah ke sekolah? Oke, misalnya dengan mencium dulu tangan ibunya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kegiatan anggota keluarga yang lain itu biasanya selain berangkat ke kantor, sekolah, dan lainnya ada belajar, membaca, berolahraga, ada juga yang senang memasak, ada yang suka bermain, ada yang suka liburan juga ya. Itu adalah kegiatan-kegiatan anggota keluarga yang berbeda-beda. Nah, kemudian di halaman 50 ini coba lihat lagi. Ada tugas membaca dengan nyaring. Rekreasi bersama keluarga. Siti, ayah, dan ibu berekreasi. Mereka pergi ke rumah bibi di desa. Siti melihat pemandangan yang indah, sawah dan kebun yang luas, air sungai bersih dan jernih. Di sekitar rumah penduduk terlihat hewan peliharaan. Kira-kira kalau di desa hewan peliharaannya apa saja ya? Boleh lihat di sini di halaman 51. Ada ayam, ada kambing, ada kerbau ya. Nah, di sini ada bacaannya ternyata. Ada sapi, kerbau, kambing, dan ayam. Siti melihat gerakan ayam. Lucu sekali gerakannya. Oke, siapa yang bisa memperagakan gerakan ayam? Oke, boleh menirukan gerakan ayam dalam tarian juga ya, yang pernah Ibu contohkan waktu itu ya. Oke, boleh dibuka halaman selanjutnya. Oh iya, betul. Kalau misalnya kita sekolah biasanya ini diperagakan di depan kelas ya. Tapi untuk kali ini silahkan kalian peragakan gerakan ayam ini, kemudian di video dan dikirimkan ke Ibu. Jadi tugasnya hari ini adalah yang pertama, banyak sekali bacaan yang harus kita baca ya teman-teman. Kemudian yang kedua, mengerjakan pekerjaan di pembelajaran 1. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat video memperagakan gerakan ayam. Oke, sampai ketemu di besok hari. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa sholat. Sholat itu penting ya. Di dalam sholat kita bisa berdoa supaya kita bisa berkumpul di sekolah ya anak-anak. Oke, baik. Sampai ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.